صلي وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan bika khairil khalqi kullihim. Amin tazakuri jiranim bibi salamin marajtada ma'an jaramin mulatin bidani. Maulaya sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihim. Wa awmadal mar'u fi dhalma'i Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihim. Famali ainaika in qulta fuhamatan wa mali qalbika in qulta astafiq yahini. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihim. Ayahsabu sabbu anna ladaina munsajimin minhu wa Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihim. Wala Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihim. Fakaifa tunkiru ba'da ma syahidat bihi alaika udulut dam'i was saqami. Maulaya sholli
المصطفى وأقرب العيسى ذي العيس بالنظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مقتحم حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal dalam mengembangkan pribadi yang unggul, dirangkaikan dengan penandatanganan MOU bersama BNN Kabupaten Sumbawa, Jumat 6 Oktober 2023 segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, yang terhormat Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, yang terhormat Korwil Kecamatan Unteriwis atau pejabat yang mewakili, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kreke, yang terhormat Camat Kecamatan Unteriwis atau pejabat yang mewakili, yang terhormat Kepala Desa SD Kreke, Kepala Desa Kreke, yang terhormat Ketua Komite SD Negeri Kreke, yang terhormat para tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kreke, serta para orang tua dan anak-anak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur yang tidak terhingga atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat hadir dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan segera kita lakukan. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan alam Habibina wa Safina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sukses membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumatil ilan nur. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pagi hari ini: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran; ketiga, pembacaan sholawat badar; empat, pembacaan doa; lima, hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam; enam, sambutan-sambutan; tujuh, salawat dan silsilah Rasul; delapan, penandatanganan MOU bersama BNN Kabupaten Sumbawa; sembilan, penutup. Baiklah Bapak, Ibu, serta para hadirin sekalian, mari kita buka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Anakda Lisai Purnama Sabrina. Lisai Purnama Sabrina, disilakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزاه الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan sholawat badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala
Pembacaan doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wal jaddina wal jaddatina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah arinal batila batilahu warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la taftin alaina bisu'il khatimah. Allahumma ya Allah ya yassir umurana min dinina wa dunyana. Allahumma ya Fattah
بتلاوة القرآن وافتح قلوبنا على التعلم العلوم اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا واسعا وحلالا طيبا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار من الإسلام والكوثر بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati serta tamu undangan yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan hikmah dari Maulid Nabi ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu kita berselawat kepada Nabi. Baik, kita sama-sama, Bu. Sholatullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Satu kali lagi, Bu. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, yang saya hormati Bapak Kepala BNN, yang saya hormati tamu undangan serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bersyukur sekali dan saya merasa berbahagia sekali karena pagi-pagi kita telah berselawat kepada Nabi. Kita telah menyanjungkan rasa cinta kita kepada orang yang paling kita rindukan. Makanya saya bahagia betul ketika tadi anak-anak kita, siswa-siswa kita tadi berselawat tadi. Alhamdulillah. Karena saya yakin Bapak Ibu guru ataupun tamu undangan, saya yakin
kali bisa kita pastikan seperti itu, bahkan kadang-kala lupa untuk berselawat kepada Nabi. Padahal dianjurkan di dalam Al-Quran maupun diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Serta juga di pagi hari ini, selain saya merasa bahagia, saya juga merasa senang sekali karena melihat anak didik kami hal yang luar biasa Bapak Ibu, untuk bisa tampil di depan sini itu luar biasa bagi kami. Karena ini adalah bekal untuk mereka. Kita tanamkan dari semenjak dini, dari sekolah dasar ini, kita tanamkan supaya mereka bisa tampil di dalam masyarakat. Setidaknya bisa merubah diri mereka terlebih dahulu, keluarga mereka, sekaligus masyarakat. Ya, ini kebahagiaan saya. Bapak tamu undangan, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam oleh Allah. Kita masih diberi kenikmatan. Makanya kita pergunakan kesempatan ini, karena kita tidak tahu Bapak dan Ibu guru kapan kita dipanggil. Enggak mengenal usia. Jangan sampai kita berpikiran, saya ini masih muda, masih 30-an. Saya ini masih muda, masih 40-an. Sehingga kita lalai dengan perintah, dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita lalai. Enggak mengenal usia Bapak Ibu. Makanya mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah, kita pergunakan sebaik mungkin. Salam selalu kita haturkan kepada orang yang paling kita cintai, orang yang paling ingin kita temui, yaitu Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, usahakan dalam hati kita Bapak Ibu untuk bersalawat. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tadi bahkan dari kemarin sebelum saya tampil, EPC tring ibu pola sekolah. Nah, lawan Pak Joni masih penuh kegiatan tahu. Tapi insya Allah Bu, harus bahasa Jambi Bu. Tapi insya Allah enggak terlalu lama Ibu. Karena saya berprinsip, jadi setiap kali kita menunaikan atau melaksanakan Maulid Nabi hampir sama apa yang disampaikan, semua dai itu hampir sama, semua mubaligh itu hampir sama apa yang disampaikan. Jadi nusle insya Allah Bapak Ibu, nusle. Mungkin kurang lebih 7 menit lah, kasih saya kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa poin di sini yang ingin saya sampaikan tentang hikmah Maulid Nabi ini. Yang saya tekankan bahwa Maulid Nabi ini kita diperintahkan untuk terus bersalawat kepada Nabi. Kenapa ini kita tekankan Bapak dan Ibu guru, bersalawat kepada Nabi? Apa sih untungnya kita nih? Kita suruh salawat yang dai, oleh ustaz. Apa sih untung? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu adalah perintah di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu guru. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bersalawat kepada Nabi. Allah dan Rasulnya itu bersalawat kepada Nabi untuk apa? Untuk memuliakan, untuk meridhoi. Kenapa kita sebagai umatnya kita merasa pelit bersalawat kepada Nabi? Kenapa kita merasa berat mengucapkan salawat itu? Ketika kita duduk, ketika kita berjalan, atau apapun kegiatan kita Bapak dan Ibu guru, usahakan selipkan dalam hati kita
kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lo muntut sulit dan bawa Bapak Ibu. Lamin si akan hilang. Dosa di luar hati. Cukup di dalam hati. Karena Allah itu Maha mendengar. Kenapa saya tekankan kita berselawat ini? Karena di dalam hadis Nabi juga diucapkan, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika kita selawat satu kali, Allah membalas dengan 10 selawat. Kira-kira rugi nggak kita berselawat ini? Tidak. Kira-kira saya tanya ke Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan tamu undangan, kira-kira kita rugi nggak kalau kita selawat? Tidak. Saya andai, ini kita berandai-andai aja Bapak dan Ibu tamu undangan. Seandainya kita dikasih uang oleh Pak Kadis 100.000, kita bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Itu cuma nominal kecil. Ini Allah menjamin kita dengan surganya ketika kita berselawat. Kenapa kita nggak mau berselawat Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan tamu undangan? Kenapa kita? Kita kadang-kadang tergiur dengan jumlah duniawi, nominal duniawi, Bapak. Padahal Allah itu jelas-jelas itu menjamin ketika kita bersalawat itu ada jaminannya surga. Selain itu juga ada apa? Ada jaminannya syafaat di akhirat nanti. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia, di akhirat nanti, kecuali dengan syafaat siapa? Syafaat Nabi. Nuntut nila Bapak Ibu. Makanya Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, serta undangan di sekolah kita ini, di SD Kriki ini, saya bersama dengan Bapak dan Ibu Guru selalu saya tekankan kepada anak didik kita. Jadi ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, usahakan. Inilah perintah, inilah kita tanamkan di sekolah kita ini, supaya apa? Orang tuanya. Jadi ketika anaknya udah terbiasa berselawat, ya menong menina Bapak, pembalik, ya turit menina Bapak. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa menerapkan bahwa desa kita, sekolah kita mencintai Rasulullah. Ya, selalu tekankan di sekolah. Nah itu yang pertama tentang salawat. Yang kedua, apa sih hikmah dari Maulid Nabi? Yang kedua, hikmahnya menumbuhkan rasa cinta kita pada Nabi. Memang ini sentiasa kita laksanakan setiap tahun Bapak Ibu serta undangan. Tujuannya untuk apa? Biar anak-anak kita atau biar kita umat muslim bisa mencintai Nabi melebihi cinta kita pada diri kita. Sebab lamin tuh cintai Nabi. Kalau kita mencintai Nabi, ternyata lebih besar cinta kita kepada Nabi, itu berbahaya Bapak Ibu. Karena pernah pada satu saat ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, saya mencintaimu Rasulullah setelah saya mencintai diri saya. Ini perkataan Umar. Dikoreksi langsung oleh Rasulullah. Apa yang dikoreksi oleh Rasulullah? Tidaklah sempurna imanmu ketika kau mencintai dirimu lebih besar daripada Rasulullah. Tidak sempurna iman kita. Artinya apa? Artinya kita mencintai Rasulullah dulu, melebihi cinta kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada harta kita. Lebih dari itu, maka itulah kesempurnaan iman. Nah, pernah juga ada cerita yang diceritakan di dalam hadis mengatakan, pernah suatu saat ada kaum Badui menemui Rasulullah. Kaum Badui itu orangnya belak-belakan. Apa yang ditanya kepada Nabi, itulah yang ada dalam hatinya. Datang nih orang Badui ini menemui Nabi. Dia tanya, wahai Nabi, kapan kiamat?
Bayangkan langsung ditanya kapan kiamat. Ini hidup di gurun-gurun nomaden, artinya berpindah-pindah. Sehingga wajar pertanyaan seperti itu pada Nabi. Akhirnya apa? Dikembalikan oleh Nabi pertanyaannya. Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Dibalik lagi oleh Nabi pertanyaannya. Apa yang akan siapkan kiamat untuk kiamat? Dijawab oleh kaum Badui tadi, orang Badui tadi, saya tidak menyiapkan apa-apa, nggak ada persiapan untuk kiamat kecuali satu katanya. Nggak, ini siap. Hanya satu yang saya siapkan. Apa itu? Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu jawaban orang Badui. Lantas apa yang dijawab oleh Rasulullah? Kamu bersama orang yang kamu cintai di surga. Bayangkan, karena mencintai Nabi dan Rasul, mencintai Allah dan Rasul, tempatnya di surga. Artinya apa Bapak Ibu? Kecintaan itu berada di posisi paling atas. Karena nggak mungkin kita melaksanakan sholat, nggak mungkin kita melaksanakan puasa, nggak mungkin kita melaksanakan mengeluarkan zakat kalau kita tidak cinta di dalam hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tanamkan cinta itu dulu. Tanamkan cinta itu dulu. Karena saya yakin Bapak dan Ibu guru, lamin katu nikmati, nggak ada rasa cinta di dalam hati kita. Saya yakin sholat kita cuma kita kerjakan ala kadarnya. Apa maksud ala kadarnya? Cuma mengerjakan perintah, nggak ada kenikmatan di dalam situ. Karena apa? Karena nggak ada di dalam hatinya bahwa dia akan bertemu dengan orang yang paling dicintai, orang yang paling diharapkan. Ya, kamu katima ibu pala sekolah jangka morning. Dan masih kalian telur ta. Pilih kamu katima ibu jangka morning ibu. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk nikah telu, insya Allah tindakan kita lanjutkan. Lamin masih biang untuk kesempatan Ibu Kepala Sekolah untuk mengisi kembali. Alhamdulillah, Bapak Ibu serta undangan yang saya hormati, mungkin cukup sekian dari saya hikmah ini. Walaupun baru 2 saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini harapan saya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri hikmah ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, terima kasih Bapak yang sudah berkenan hadir, padahal sedianya tadi beliau ada di kegiatan lain. Yang kami hormati juga Bapak Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, Bapak Kepala BKKBN, yang tahu nama kantor terbaru Bapak BKKBN, jadi ya BKB atau yang mewakili Ibu Sekcam, Bapak Pengawas PAI, Bapak Kepala Desa Kreke, Bapak Ketua Komite SD Negeri Kreke, Bapak Babin Polmas dan Babinsa, Bapak Ibu orang tua wali murid, serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari yang berbahagia ini saya sungguh
Saya mewakili teman-teman SD Negeri Kriki merasa sangat berbahagia karena Bapak Ibu berkenan menghadiri undangan kami pada hari ini. Salawat dan salam juga marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita, manusia yang paling baik di muka bumi ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita yang selalu mengirimkan sholawat kepada beliau mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Izin Pak Kadis, Bapak Kepala BNN dan Bapak Ibu Undangan, pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan Maulid memperingati hari lahirnya Rasulullah dengan tema dengan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bentuk anak-anak kita menjadi pribadi yang unggul. Nah, itu yang ingin kami capai di dalam kegiatan kita, di dalam kegiatan pendidikan kita sehari-hari di sini. Karena harapan kami manusia unggul itu adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani. Manusia yang sehat, yang kreatif, yang mengembangkan potensinya untuk kebaikan. Dan yang paling penting, tidak melanggar. Nah, itu salah satu dari kekhawatiran kami, sehingga ini sebagai laporan juga Pak Kadis, kami mengajukan permohonan kepada Bapak Kepala BNN untuk memberikan kepada kami sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba di kalangan pelajar. Mengingat akhir-akhir ini mungkin kita semua sudah mengikuti ya di media-media bahwa Sumbawa ini juga bahwa di sini juga sedang istilahnya sudah darurat narkoba. Nah, maka dalam hal ini kita tidak hanya bergantung pada BNN. Kerjasama yang baik antara kita, terutama guru, wali murid, itu sangat penting dalam mengawasi putra-putra kita agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik atau negatif. Termasuk tadi narkoba, termasuk bullying, Pak. Izin kami juga sudah bersurat kepada BKKBN untuk mengadakan sosialisasi kembali kepada kami tentang penolakan terhadap bullying. Karena kami dalam keseharian kami itu kami mengamati dari masing-masing peserta didik kami. Ketika ada yang berpotensi misalnya untuk melakukan bullying atau apapun namanya penekanan terhadap teman-temannya itu, maka kami akan segera bertindak. Nah, lebih jauhnya kami ingin pihak yang terkait, Pak Kadis, yang akan memberikan kita penyuluhan langsung. Nah, kemarin juga sesuai dengan harapan Bapak Kepala BNN melalui Pak Nur, bahwa ketika MOU ini kita laksanakan, harus ada orang tua wali murid yang menyaksikan, biar nyambung maksudnya Bapak Ibu, pihak dinas juga. Makanya saya tadi pagi sudah menelpon Bapak Kadis yang sudah berada di tempat lain. Saya mohon Bapak, karena saya sudah berjanji dengan orang BNN, saya bilang untuk disaksikan oleh dinas. Tadi Pak Korwil juga lagi ada di SMP 1 katanya Pak, tadi sudah saya telepon semua. Jadi seperti itu. Mungkin itu nanti lebih jelasnya lagi kita akan dengarkan nanti melalui sambutan Bapak Kepala BNN, dan juga mohon petunjuk dan arahan dari Bapak Kadis bagaimana baiknya nanti petunjuk Bapak agar kami dapat mengembangkan SD Negeri Kriki ini yang bisa meneladani sikap dan akhlak Rasulullah, sehingga walaupun bagi kami Pak, pintar itu penting, namun akhlak itu lebih penting. Karena dengan akhlak itu insya Allah semua hal-hal negatif itu bisa mereka hindari. Itu mungkin demikian sambutan saya. Saya sampaikan terima kasih jika dalam pelayanan dan penempatan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf atas nama keluarga besar SD Negeri Kriki. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Bapak Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, yang kami hormati Ibu Kabid ya, gajah singkatnya Ibu Kabid ya, yang mewakili Ibu Kadis, yang kami hormati Ibu Camat, cepat aminnya Bu. Yang kami hormati Bapak Pengawas dan beristimewa Ibu Kepsek, Ibu Kepala Sekolah SDN Kreke yang kami banggakan, salah satu pelaksana program sekolah penggerak yang sangat kami banggakan. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bapak Ibu murid dan yang tersayang anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah pagi ini kita ditakdirkan Allah SWT untuk bersilaturahim di SDN Kreke dalam suasana yang penuh kekeluargaan dengan sangat bahagia. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih Bu Kepsek atas undangannya. Seingat saya tahun kemarin juga saya hadir, tapi kita lesehan ya. Saya sudah wanti-wanti nanti kalau lesehan pasti saya setiap 5 menit berubah posisi. Kalau kaki sudah agak anak ondir-dir ini. Alhamdulillah kita tidak lesehan. Bapak Ibu, kami menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini. Kalau tadi disebutkan oleh Ibu Kepsek, kita darurat itu kalau menurut hemat kami ya, mungkin kita bisa berbeda. Menurut hemat kami, kita ini sedang darurat akhlak. Darurat akhlak. Kalau darurat akhlak itu larinya kemana-mana, bukan hanya narkoba. Yang melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, coba saya kita TV. Anda tahu biasa-biasa kan? Well educated, orang terpelajar. Itu yang membuat kita sedih, prihatin. Negeri kita yang kaya raya, ya, yang sumber daya alamnya luar biasa, kok bisa masih banyak orang miskin, masih banyak orang yang gelandangan. Ini keprihatinan kita semua. Kita tentu tidak hanya pandai untuk mendeskripsikan saja masalah. Kita tidak hanya pandai untuk menyaksikan saja betapa fenomena yang terjadi di lapangan sekarang ini luar biasa memprihatinkan kita semua. Anak-anak kita yang melakukan pelanggaran bukan anak-anak yang tidak sekolah, ya Bu Kabid ya, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah yang kemudian melakukan ini semua. Apa yang salah? Nah, kita tidak boleh kemudian menggunakan filosofi terunjuk, Bapak Ibu. Kami menggunakan filosofi terunjuk. Apalagi kan kesalahannya 3 jari itu menunjuk ke arah kita. Kita nunjuk ke orang lain, 3 jari menunjuk ke arah kita. Jadi mari kita introspeksi. Semua ini merupakan tanggung jawab kita. Secara kolaboratif, itu beremar-emar. Siong hanya tanggung jawab Bapak dan Ibu guru, siong hanya tanggung jawab pemerintah kecamatan, pemerintah desa, seraya kita ambil alih semua. Mana yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan madrasah yang paling utama adalah di rumah. Nah, siapa yang cek kosong selaku ibu dan bapak guru pas sekolah, karena otoritas bapak dan ibu guru hanya 6 jam, 8 jam. Selebihnya banyak di rumah, banyak di lingkungan. Ya gua mana diri berbusa-busa Ibu Tati, Ibu Kepsek di sini, tapi kalau tidak didukung oleh lingkungan, oleh Pak Kades, oleh Pak RT, kami ada tuh jerang pandai kira nih, ya itu tanggung jawab kita semua, ya kan Pak ya.
nasi beli asyong sana kakusyong sana biologis. Semua anak itu adalah anak kita. Pada prinsipnya semua anak itu adalah anak kita. Tanggung jawab kita harus ada kepedulian. Ya tentu dengan cara-cara yang hikmah. Ya nak, man mau maghrib anak. Lamin ada maghrib mengaji, isa belajaran, coba kita laksanakan. Persoalan kita Bapak Ibu sering tuh si masyarakat, tapi masih buat. Jadi menurut hemat saya bukan pada tataran idealisme, bukan pada tataran cita-cita, karena diri kamu beli temata luar biasa. 22 tahun Rasulullah SAW memperbaiki akhlak diperbaiki. Stanley, seorang ahli dari Amerika, dia meneliti 1007 orang sukses di Amerika. 733 diantaranya itu adalah miliarder, nggak seri di Facebook, bahagia juga di rumahnya, rumah tangganya. Dia teliti apa yang membuat orang-orang ini sukses. Ternyata IQ, tingkat kecerdasan, hanya menempati urutan ke-21. Pintar anak luar biasa, tinggi IQ. Tapi dia tidak menjamin sukses, karena itu urutan ke-21. Sekolah favorit ternyata hanya urutan ke-23. Yang membuat orang sukses bukan determinan utama. Pentingkah itu penting, tapi bahwa dia determinan satu-satunya tidak. Karena 10 besar setelah telitian ternyata semuanya soft skill. Nggak berkaitan dengan yang urutan pertama dan utama itu adalah integrity, kejujuran. Apa? Pada saat teliti datang dapat PH Bapak Ibu, ya, Kusecam, Ibu Camat, dapat TH atau Master Lita, siang setahu Islam, tapi setelah diteliti, nomor 1 yang membuat orang sukses, dan ini berlaku universal di negara manapun, negara maju, negara berkembang, semuanya berlaku. Kejujuran. Amin data boleh ditanamkan di batu tapan sekolah-sekolah ada kantin kejujuran. Sudah penjaga kota-kota rakyat kita penuh kantin kejujuran. Untuk melatih anak-anak kita punya akhlak yang baik. Ini konkretnya. Ya. Mau mata jaga. Kami mula-mula perlu tekor dan seluruh proses pembelajaran. Tapi lambat laun dia akan terlatih kejujurannya. Nah mungkin ini hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengapresiasi melalui maulid ini, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW yang begitu mencintai kita sepanjang hayatnya, bahkan sampai meninggal pun beliau itu masih memikirkan kita. Ummati, ummati, ummati. Tetapi siap pemilu kita kan apa itu? Nah, jadi merinding saya ini. Ya, mari ya momentum memperingati Maulid ini kita cintai baginda Rasulullah SAW, mencintai ajaran-ajarannya dan istiqomah kita mengimplementasikan apa yang diajarkan. Saya kira ini hal-hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Pak Dr. Sinan, kemudian yang saya hormati yang mewakili dari Dinas Didik Luar Negeri, ya. Kemudian dari kecamatan ada Bu Sekcam yang kita doakan nanti bisa jadi camat. Kemudian dari jajaran desa ya ada Pak Kades, ada yang mana Pak Kades? Karena nggak duduk di depan Pak Kades. Kemudian mitranya ada Babinsa, Katibmas ya. Kemudian yang punya hajat ini Ibu Kepala Sekolah. Kemudian di bawahnya ada banyak sekali ya.
mungkin ada pengawas, ada pokoknya yang ngurusi SD KRIK ini, Pak. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya terkaget juga, Pak. Ini pertama kali saya masuk KRIK. Ya. Selama saya menjadi kepala BNN. Saya baru ya, saya lihat alhamdulillah Pak Kadis ini masih hijau. Atau mungkin karena kepala sekolahnya ibu-ibu, Pak. Saya lihat di situ ada piket taman, ada piket pas segala macam, dan semuanya masih hijau, masih basah. Tapi sekolah ini sudah memiliki satu pola, ya. Ketika segala sesuatunya itu terpola, itu akan jadi bagus, ya, jadi baik. Kalau saya menyarankan kepada Pak Kepala, ini ada nilai atensi tersendiri buat Ibu Kepala, Pak. Saya lihat juga petugas-petugasnya di sini cuma agak beda biasanya. Kalau kameramennya bapak-bapak, ini malah MC-nya yang ngomong. Tapi nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau sekolah itu banyak yang single fighter. Jadi kepala sekolahnya pusing tuh. Kamu kesini, ini. Saya lihat semua sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ya meskipun ada, ya, tapi ini sudah terpola. Berarti kan mekanisme sekolah ini sudah berjalan. Jadi boleh dikatakan itu sudah bagus. Saya mau bicara apa lagi, Pak, ya, karena tadi Ustadz sudah berbicara, Pak Kadi sudah berbicara. Ya. Saya di sini hanya ingin memberikan ujian. Ya. Saya lihat di sini sudah bahu membahu antara orang tua dan sekolah. Buat apa kita mencari sekolah yang bagus-bagus di Sumbawa kalau kita bisa menciptakan sekolah yang bagus di sini? Ya. Dan itu adalah tergantung dari sekolah dan orang tua wali, dan ada komite sekolah dan yang lain-lainnya. Silahkan yang mengurus, silahkan bisa berbuat berdasarkan aturan yang ada, ya. Karena saya sering menjumpai saling tunjuk seperti tadi katanya Pak Kadis. Orang tua siswa mengatakan itu tanggung jawab sekolah. Sekolah juga, saya bukan bengkel. Saya hanya 6 jam di sekolah, sisanya kan Bapak Ibu sekalian yang menjaga. Nah di sini sebetulnya tidak boleh terjadi. Karena seperti tadi dikatakan darurat narkoba, kemudian pelaku kriminal, bahkan sekarang yang lagi muncul ini apa Pak? Bullying, terus kemudian geng-geng motor yang keluar. Itu semua berawal adalah sebetulnya dari diri kita sendiri. Ya, karena para orang tua itu tidak mampu menjaga anak-anaknya. Coba kalau misalnya masing-masing bisa menguasai keluarganya, ya, masing-masing bisa menguasai keluarganya, menjaga lingkungannya, itu pasti dia akan terjadi. Demikian juga dengan penyebaran narkoba. Wah, di sini ada satu desa di sebelah timur, banyak Pak. Wah, di sini ada aparat yang bentengi. Wah, di sini ada yang Pak. Itu semua tidak akan terjadi apabila kita mampu menjaga diri kita sendiri. Itu kita sebagai individu. Terus kemudian Bapak Ibu semua sebagai penanggung jawab keluarga mampu menjaga anak istrinya. Ya, saya sebagai seorang bapak yang menjaga. Terus kemudian di sini banyak aparat, ada RT, RW. Itulah makanya BNN mempunyai beberapa program. Intinya adalah penguatan keluarga. Ya, kami juga ada namanya Desa Bersinar, kemudian dan program-program yang lainnya, termasuk juga sekolah yang bersih narkoba. Percuma program-program itu bisa terlaksana kalau memang tidak ada dukungan dari masyarakat dan saling menyalahkan. Sekarang silahkan Bapak Ibu bersama sekolah dengan kelurahannya, dengan dusunnya membuat program-program. Kesibukan tidak mungkin, karena sekarang sudah banyak tren Pak. Apalagi ini adalah di wilayah dibilang kota, ya tidak, dibilang desa, ya kota dekat. Ya, jadi arus informasi dan apa yang terjadi tren-tren itu, kita adalah termasuk daerah yang rawan. Ya, kita adalah daerah transit. Dibilang ramai ya tidak, dibilang sepi ya buktinya banyak orang. Apalagi sekarang alat transportasi apa mudah, handphone, sepeda motor dan yang lain-lainnya.
Itulah yang kita jaga. Tadi ada satu kata yang membuat saya tergelitik, ya, jangan melanggar hukum. Inilah yang mulai harus kita tekankan terhadap anak-anak kita. Jangan melanggar hukum. Contoh sederhana saja, berkendara. Bapak Ibu sekalian, memang ada lah sepeda motor buat ke kebun yang ada surat-suratnya. Tapi saya ingatkan, jangan dibiasakan menyepelekan ketika kita membawa kendaraan, misalnya masuk ke kota dengan tidak menggunakan peralatan kelengkapan yang standar. Penandatanganan MOU bersama BNN Kabupaten Sumbawa. Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi, marilah kita basi sampai ke akar-akarnya. Jadikanlah Indonesia negara yang bebas dari jeratan narkoba. Jadikan Indonesia bangsa yang sehat, cerdas, berawak, mulia, maju dan jaya. Bangunlah bangsaku, bangunlah rakyatku, raihlah masa depan ceria. Satukanlah visi, satukanlah misi, perangi dan hancurkan narkoba. Bersama kita bisa perangi sekarang juga. Bersama narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Jadikanlah Indonesia negara yang bebas dari jeratan narkoba. Jadikan Indonesia bangsa yang sehat, cerdas, berawak, mulia, maju dan jaya. Bangunlah bangsaku, bangunlah rakyatku, raihlah masa depan ceria. Satukanlah visi, satukanlah misi, perangi dan hancurkan narkoba. Bersama kita bisa perangi sekarang juga. Terima kasih kepada pengadilan yang telah mendukung kegiatan ini. Pak Kadis dan Kepala BNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina
عليه